Salam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Ya, sempat ketika membuka PKT ini, saya teringat bahwa ini belum pernah kita sampaikan kepada warga. Ya, jujur kami matur bahwa kami beberapa saat karena dauran menata personil itu 1 bulan Januari. Setelah menata personil yang 1 Januari itu, lalu kami melantik dan seterusnya itu relatif bulan Januari kita lakukan. Bulan Februari mau melakukan sesuatu, mau mengadakan sosialisasi ini, penjenengan juga perso, kita juga merasakan bersama-sama dan itu dialami oleh kita semua. Omikron sempat unjuk kekuatan, unjuk penampilan, sehingga sempat kita berjaga-jaga, kita menata diri. Namun setelah semuanya itu berjalan, ya sudah. Hari ini kami matur tentang yang pertama, tahun 2021 agenda kita ya sudah menyusun PKT dan semua sudah kita lihat, kita evaluasi, kita bisa melihat mempertanggungjawabkan semuanya. Memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Rembuk warga kami belum bisa melakukan di tahun 2021 karena memang situasinya ya cukup menjadikan kita miris. Beberapa saudara kita juga Tuhan memanggil cukup banyak. Kami atas nama jemaat ikut merasakan berbela rasa dan selalu berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah, itu salah satu beberapa kegiatan yang tetap kita bijaki, sehingga di tahun 2021 mestinya ibadah pagi dan sore kita masih bisa lakukan hanya pagi saja, live streaming. Nah, ketika semuanya bisa kita lewati di tahun 2021, kita bersyukur beberapa kegiatan tetap kita jalani, live streaming, kegiatan-kegiatan yang lain juga tetap kita jalani, dan agenda semua kegiatan juga berjalan dengan baik. Dan anggaran perlu juga kami matur, karena itu pertanggungjawaban kami bahwa kita bersyukur di tahun 2021 realisasi sekitar 75-76%, sekitar 860 sekian. Nanti diinformasikan oleh pemerintah. Dan kita bersyukur semuanya itu bisa kita lakukan dan semua menjadi sarana bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga di tahun 2021 kita mendukung sepenuhnya 100% dana persekutuan kita baik di daerah maupun di majelis agung. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat, kegiatan-kegiatan kita juga kita jalani dengan baik. Pembangunan fisik gereja kita di tahun 2021 itu juga bisa berjalan baik, sehingga monggolah Bapak Ibu datang ke gereja, kalau rindu ke gereja datang saja ke gereja, sehingga tempat kita sudah ada sedikit perubahan-perubahan. Ya, kita berharap semakin menjadikan saya pameri kerasan berada di gereja. Yang kedua, saya perlu matur bahwa PKT ini sudah disahkan di bulan Desember yang lalu. Anggarannya juga sudah disahkan di PKT tahun 2021 yang lalu, bulan Desember. Dan itu semua menjadi bekal bagi kita semua untuk jalani tahun 2022. Kombritbang bersama rekan-rekan yang sudah mulai kompak, doakan mereka kompak. Dia tetap bersukacita akan memberikan sosialisasi tentang PKT ini. Dan anggaran di sini. Dan agar kita semua tahu, harapan kita, penjenengan perso, penjenengan tahu, sehingga dukunglah semua kegiatan ini penuh dengan sukacita. Tapi ingat, penjenengan hanya bertanya tentang informasi. Jangan usul, artinya begitu. Usulnya kapan? Nanti rembuk warga. Ya, hanya bertanya menjelaskan saja informatoris. Kalau penjenengan usulnya nanti di rembuk warga, ada program tersendiri setelah ini. Kita melakukan program rembuk warga, penjenengan boleh usul, tertulis dengan tanda tangan boleh, dan nanti kita tata. Yang jelas bukan usulan pada saat ini. Ngaten yang bisa kami aturkan, selamat ikut sosialisasi, penjemaatan, anggaran, PKT
di tahun 2022. Simak dengan baik, cerna dengan baik. Harapan itulah yang nanti akan kita lakukan di tahun 2022. Kami senang panjenengan tetap setia, dan kami mengingatkan juga bahwa live streaming itu bukan gereja pengganti. Itu hanya keberadaan saja. Di saat-saat kita konteks pandemi tidak boleh kerumun, agar keberadaan gereja ada, maka dibuatlah live streaming. Gereja yang sesungguhnya saat panjenengan bertemu, berkumpul, beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama dalam gedung gereja ini, itulah gereja, tanda persekutuan kita dengan Tuhan, bertemu dengan sesama, menghadapi berbagai proses hidup, saling mengasah satu dengan yang lain, semakin kita dikuatkan untuk membangun iman percaya. Harapan bagi saya, kapan panjenengan bisa ikut terlibat dalam kehidupan bergereja. Kalau saya selalu punya prinsip, jenengan sehat, teko ae ngabekti nang gereja. Panjenengan sehat, teko ae nang gereja, ngabekti bareng-bareng. Jangan di saat panjenengan sehat, panjenengan tidak tahu. Tapi mari kita beribadah bersama-sama di gereja sebagai bukti hidup bergereja kita, bersekutu kita dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati, selamat ikut terlibat, ikut mendengar, menyimak dalam sosialisasi penjemaatan di tahun ini. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudaraku Jemaat Sukun yang diberkati Tuhan, berikut kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan jemaat untuk periode tahun 2021. Anggaran belanja dan pendapatan jemaat sukun tahun 2021 adalah sebesar Rp1.150.000.000. Untuk realisasi anggaran belanja yang sudah tercapai 100% lebih adalah: yang pertama, gaji pegawai tidak tetap terrealisasi 100%. Kemudian bantuan uang pulsa pendeta jemaat sudah terrealisasi 100%. Untuk pajak-pajak, realisasinya sebesar 171%. Ada kelebihan realisasi dari anggaran, yaitu sebesar Rp533.600. Kemudian untuk koran dan terbitan lainnya, realisasinya adalah sebesar 102%, yaitu melebih dari anggaran sebesar Rp40.000. Tunjangan uang tamu pendeta jemaat sudah terrealisasi sebesar 100%, dan tunjangan transport tetap pelayanan pendeta jemaat juga sudah terrealisasi sebesar 100%. Dan untuk transport pelayanan lainnya terrealisasi sebesar 101%. Ada kelebihan realisasi dari anggaran, yaitu sebesar Rp638.500. Untuk biaya program kegiatan penunjang dan juga biaya program pembangunan komisi dan pokja tidak ada yang terrealisasi sebesar 100%. Jadi dengan adanya pandemi dan beberapa kali pemerintah memberlakukan PPKM, ini memang berdampak pada kegiatan gereja kita. Program kegiatan yang sudah disusun oleh komisi dan pokja tidak dapat terlaksana secara maksimal. Untuk dana persekutuan, kita patut bersyukur bahwa di tengah suasana pandemi, kita dimampukan untuk menghaturkan dana persekutuan Majelis Agung sebesar 100%, kemudian dana persekutuan Majelis Daerah juga sudah 100%, begitupun dukungan terhadap SDK YBBK Ngaglik, kita pun sudah merealisasikannya sebesar 100%. Untuk dana mutasi, baik dana mutasi pendeta, pegawai, dan juga dana mutasi vikar, kita pun juga sudah dapat merealisasi anggaran sebesar 100%.
Kemudian untuk cinta kasih janda pendeta dan juga cinta kasih terhadap pendeta emeritus, kita pun sudah dimampukan untuk merealisasikan 100%. Sampai dengan akhir tahun 2021, total belanja kita adalah sebesar 76,54%, yaitu sebesar Rp867.167.242. Untuk anggaran pendapatan, realisasinya sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 76,55%, yaitu sebesar Rp880.490.412. Dan di akhir tutup buku tahun 2021 tercatat ada saldo sebesar Rp123.170. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita melihat dari angka dan persentase, memang anggaran kita, baik anggaran belanja maupun anggaran pendapatan, belum tercapai 100%. Namun, kebutuhan belanja kita di tahun 2021 dapat tercukupi dari pendapatan real yang masuk di tahun 2021. Tentunya ini tidak terlepas dari keterlibatan, kesetiaan Bapak, Ibu, saudaraku, seluruh warga Jemaat Sukun di dalam menghaturkan persembahan. Tuhan memberkati. Berikut kami akan menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan Jemaat Sukun untuk periode tahun 2021. Tercatat sebagai saldo awal adalah sebesar Rp85.496.121 dan di awal tahun dipinjam untuk operasional adalah sebesar 20 juta dan sudah dikembalikan lagi ke pos dana cadangan pada bulan yang sama dengan nominal 20 juta rupiah. Penggunaan dana cadangan untuk belanja jemaat yang pertama adalah untuk pengadaan perlengkapan multimedia sebesar Rp5.680.000. Kemudian yang kedua, pembelian 1 unit sepeda motor Vario sebesar Rp24.900.000. Dan yang ketiga adalah pembelian 3 tabung oksigen dengan total Rp14.900.000. Kemudian pemasukan untuk dana cadangan berasal dari yang pertama adalah refund dari dana Persekutuan Majelis Daerah Malang 1 untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp31.694.000. Dan yang kedua adalah dukungan dari beberapa warga untuk pengadaan tabung oksigen dengan total Rp1.700.000. Beberapa kali terdapat transaksi keluar masuk dengan nominal yang sama, itu adalah pinjaman. Sementara untuk biaya operasional dan semuanya itu juga sudah dikembalikan lagi di pos dana cadangan. Di akhir tahun ditambahkan juga saldo tutup buku keuangan jemaat tahun 2021 yaitu sebesar Rp123.170. Sehingga saldo akhir dana cadangan 31 Desember 2021
adalah sebesar Rp73.233.291. Demikian kami sampaikan. Berikutnya kami akan menginformasikan untuk anggaran belanja dan pendapatan Majelis Jemaat Sukun untuk tahun 2022. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan perubahan anggaran. Yang pertama adalah adanya kenaikan gaji untuk pegawai tidak tetap sebanyak 4 orang. Sehingga di tahun 2022 Majelis Jemaat menganggarkan gaji pegawai tidak tetap adalah sebesar Rp70.800.000. Kemudian pengadaan busana liturgi pendeta ini dianggarkan 3 tahun sekali, yaitu untuk pengadaan toga. Berikutnya adalah busana anggota Majelis Jemaat. Ini pun dianggarkan 3 tahun sekali di awal dauran. Tahun 2022 ada kenaikan indeks konsumsi dari sebelumnya adalah 8.500 menjadi Rp10.000. Untuk dana persekutuan Majelis Agung adalah sebesar 30% dari pendapatan real tahun 2020, yaitu terhitung sebesar Rp269.273.000 dibandingkan dengan dana persekutuan Majelis Agung tahun 2021 yang lalu. Untuk tahun 2022 ini ada penurunan sebesar Rp78 juta. Kemudian untuk dana persekutuan majelis daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp68.966.000 dan dibandingkan dengan tahun 2021 ada penurunan sekitar Rp10 juta. Untuk cinta kasih janda pendeta dan juga pendeta emeritus ada kenaikan, sehingga untuk tahun 2022 dianggarkan cinta kasih Natal pendeta jemaat itu Rp7.100.000, cinta kasih pendeta emeritus, janda pendeta dan lain-lain itu sebesar Rp18.600.000, dan cinta kasih Natal pegawai jemaat sebesar Rp8.200.000. Dan untuk biaya tak terduga tahun 2022 adalah sebesar Rp11.118.000. Jumlah anggaran belanja untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp1.125.000.000. Anggaran kita adalah anggaran berimbang, sehingga dengan demikian untuk anggaran penerimaan di tahun 2022 totalnya juga sebesar Rp1.125.000.000. Dan diharapkan dari persembahan ibadat minggu bisa terhimpun sebesar Rp205 juta di sepanjang tahun 2022. Untuk persembahan kegiatan pemuda diharapkan bisa terhimpun sebesar 3 juta. Untuk persembahan kegiatan perempuan dianggarkan sebesar 10 juta. Kemudian untuk persembahan kegiatan gereja lainnya meliputi ibadat patuen, ibadat khusus, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, kemudian dari persembahan katekisasi dan juga persembahan warga Adi Yuswa diharapkan bisa terhimpun sebesar Rp371 juta.
Kemudian untuk persembahan bulan diharapkan di tahun 2022 bisa terhimpun sebesar 215 juta rupiah, persembahan perjamuan kudus 60 juta, persembahan permandian kudus itu untuk baptis sebesar 20 juta, persembahan CD diharapkan bisa terhimpun 10 juta, kemudian persembahan nikah gerejawi diharapkan bisa terhimpun 20 juta, persembahan unduh-unduh yang kita lakukan baik itu unduh-unduh dewasa maupun anak dan remaja diharapkan bisa terhimpun sebesar 115 juta untuk tahun 2022. Kemudian untuk persembahan pembangunan yang biasa kita lakukan untuk kantong merah diharapkan bisa terhimpun 80 juta, dan untuk pendapatan lain-lain diharapkan bisa terhimpun 16 juta rupiah. Demikian kami sampaikan bahwa anggaran belanja dan pendapatan Majelis Jemaat Suku untuk tahun 2022 sebesar 1.125 juta rupiah. Kiranya dengan kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh warga Jemaat Sukun, anggaran tahun 2022 ini bisa tercapai. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat laporan keuangan dana sehat dan beasiswa per 31 Desember 2021. Bapak Ibu bisa mersani di himpunan materi yang sudah Bapak Ibu terima. Saldo dana sehat dan beasiswa sampai dengan 31 Desember sebesar 66.922.918 rupiah. Nah, Bapak Ibu bisa mersani pemasukan dan pengeluaran di materi yang sudah Bapak Ibu terima. Berikutnya kita akan melihat laporan keuangan dari Panitia Pembangunan per 31 Desember 2021. Saldo per 31 Desember 2020 sebesar 31.838.800 rupiah. Di situ Bapak Ibu bisa melihat penerimaan mulai Januari sampai dengan Desember sudah tertera di situ, kemudian pengeluaran juga sudah tertera di situ Januari sampai dengan Desember. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021 ada saldo dari Panitia Pembangunan sebesar 35.684.800 rupiah. Berikutnya mengenai laporan pengelolaan keuangan SDK YBBK Ngaglik per 31 Desember tahun 2021. Saldo SDK YBBK Ngaglik sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebesar 9.361.900 rupiah. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di himpunan materi penjemaatan tahun 2022 tentang penerimaan dan pengeluaran. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di dalam laporan SDK YBBK Ngaglik, di situ ada dukungan juga baik dari warga jemaat maupun dari gereja. Dalam hal ini GKJW Jemaat Sukun. Nah, di tahun 2021 jemaat mendukung SDK YBBK Ngaglik sebesar 18 juta. Dana sebesar 18 juta itu dibagi 12, sehingga setiap bulan
Jemaat Sukun mendukung SD YPK Ngaglik sebesar 1.500.000. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat laporan keuangan talenta abadi per 31 Desember tahun 2021. Perlu kita ketahui bersama bahwa keuangan talenta abadi ini jemaat hanya menerima dari warga jemaat saja. Jadi jemaat Sukun tidak menggunakan keuangan talenta abadi ini. Tetapi sepenuhnya yang diterima dari warga jemaat itu diserahkan ke kantor Majelis Agung. Nah, berikut laporan keuangan talenta abadi per 31 Desember tahun 2021. Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp360.000. Nah, selama bulan Januari sampai dengan Desember itu ada pemasukan dari warga jemaat. Bapak Ibu bisa mirsani di himpunan materi yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Penerimaan mulai Januari sampai dengan Desember itu berapa rupiah, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian pengeluaran itu sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Agung. Di dalam 1 tahun itu Jemaat Sukun menyerahkan pada bulan Maret, pada bulan April, pada bulan Juni, dan bulan September serta Desember. Sehingga saldo talenta abadi per 31 Desember tahun 2021 itu sebesar 0 rupiah karena semuanya diserahkan ke Majelis Agung. Berikutnya mengenai laporan keuangan Pokja Duka GKJW Jemaat Sukun per 31 Desember tahun 2021. Saldo per Januari tahun 2021 dari Pokja Duka sebesar Rp124.106.356. Nah, penerimaan selama tahun 2021 dari warga jemaat itu sebesar Rp45.093. Ada juga persembahan syukur dari warga jemaat sebesar Rp2.550.000. Kemudian jasa bank sebesar Rp1.516.861. Sehingga jumlah penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021 itu sebesar Rp173.266.217. Nah, selama tahun 2021 itu ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pokja Duka sebesar Rp106.493.400. Nah, pengeluaran ini digunakan untuk mendukung keluarga duka. Bapak Ibu bisa melihat di himpunan materi. Kemudian selama tahun 2021 ada biaya administrasi dan pajak karena Pokja Duka juga menyimpan uangnya di bank maupun di deposito itu sebesar Rp262.445. Sehingga saldo per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp66.510.000
Rp372. Nah, Bapak Ibu, mari kita semua mendukung karena Pokja Duka ini adalah nantinya kembali kepada kita semua. Harapan kami, harapan jemaat dan juga harapan Pokja Duka, kita bisa mendukung kegiatan pelayanan Pokja Duka ini. Bapak Ibu bisa mirsani di himpunan materi, ada dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8, itu ada juga berapa kartu yang masuk dari warga jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itu tadi kita telah bersama-sama mendengarkan pemaparan mengenai program kegiatan tahunan di tahun 2021 dan juga laporan keuangan terkait. Dan yang terakhir, kita akan sedikit membahas mengenai program kegiatan tahunan di tahun 2022. Seperti yang kita telah ketahui bersama, bahwa di setiap tahunnya, Majelis Jemaat dan juga Badan Pembantu telah bersama-sama menyusun dan merencanakan program kegiatan tahunan. Adapun rangkuman mengenai program kegiatan tahunan di tahun 2022 dapat Bapak Ibu bersama-sama cermati dan perhatikan pada himpunan materi penjemaatan. Di sana sudah dijelaskan secara rinci apa saja yang akan menjadi program yang dilaksanakan di tahun 2022 oleh masing-masing komisi, mulai dari kaum, KPT, dan juga komisi-komisi yang lain. Adapun yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa di tahun 2022 ini anggaran belanja dan pendapatan jemaat sukun adalah sebesar Rp1.125.000.000. Rincian anggaran tersebut juga dapat Bapak Ibu lihat pada materi penjemaatan tahun ini. Semua kegiatan dan rencana yang telah kita susun bersama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hanya dengan perkenan Tuhan Yesus Kristus dan dukungan dari seluruh warga jemaat. Untuk itu, kiranya dengan penuh sukacita dan penuh semangat, kita semua dapat bersama-sama mendukung kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah dengan setia mengiring perjalanan gereja Tuhan melalui penjemaatan kali ini. Kiranya kesehatan, sukacita, dan berkat selalu dilimpahkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.